Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama Ibu Gina pada mata pelajaran IPAS kelas 5 dengan materi sifat-sifat cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh benda yang berpijar seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Cahaya ada dua macam, cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang dapat ditangkap oleh mata. Contohnya, cahaya senter, api, dan lain-lain. Sedangkan cahaya tidak tampak adalah cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata. Contohnya, sinar ultraviolet. Dari manakah sumber cahaya itu berasal? Benda yang memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Sumber cahaya yang utama yaitu matahari. Sedangkan sumber cahaya lainnya, contohnya api, lilin, lampu, obor. Sifat-sifat cahaya ada 6 macam. Yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, dapat dipantulkan. Yang ketiga, menembus benda bening. Yang keempat, dapat dibiaskan. Yang kelima, dapat diuraikan. Yang keenam, dapat membentuk bayangan. Sifat cahaya yang pertama, merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Cahaya merambat lurus saat melewati celah-celah kecil. Contohnya, ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu, di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada, seperti jendela. Sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Cahaya bisa dipantulkan dari permukaan benda yang mengilap. Contohnya, pemantulan cahaya melalui cermin. Pemantulan ada dua jenis. Yang pertama, pemantulan baur. Yang kedua, pemantulan teratur. Pemantulan baur jika cahaya mengenai benda yang tidak rata. Pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang rata. Sifat cahaya yang ketiga yaitu sifat cahaya menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda transparan atau bening. Karena benda yang memiliki partikel tidak berwarna atau transparan dapat dirambati cahaya dengan mudah. Contohnya, cahaya menembus kaca jendela. Berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi 3. Benda bening, benda buram, benda gelap. Benda bening, semua cahaya bisa menembus benda. Contohnya, kaca jendela bening, air bersih, plastik bening, udara, mata lensa. Untuk benda buram, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Contoh dari benda buram, kaca buram, kertas minyak, kertas biasa, kayu tipis, kain tipis. Benda gelap sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Contohnya kayu, tembok, batu, papan kayu, lempengan besi. Sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya, pensil dalam air terlihat patah. Atau ketika kita melihat kolam, akan terlihat dangkal. Itu contoh dari sifat cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih.
Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Warna-warna pelangi ini terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Untuk lebih mudah mengingatnya, disebut dengan Mejiku Hibiniu. Lalu bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terbentuk ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Selanjutnya, sifat cahaya yang keenam, cahaya dapat membentuk bayangan. Seperti kita tahu, cahaya itu merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan benda itu. Selain dari apa itu cahaya, sifat-sifat cahaya, nah sekarang cahaya itu apakah penting bagi kehidupan? Ya, cahaya sangat penting dalam kehidupan. Karena cahaya penting untuk melihat, tumbuhan tumbuh, dan aktivitas sehari-hari. Karena manusia itu sangat bergantung pada energi cahaya. Dicukupkan sekian materi mengenai cahaya, cahaya, dan sifat-sifat cahaya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.